Upaya pemerintah Kabupaten Maros dalam menekan angka stunting membuahkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Maros turun tajam dari 34,7% pada 2023 menjadi 22,4% pada 2024. Dan penurunan ini menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Capaian ini juga menempatkan Maros selangkah lebih dekat dengan target nasional, meskipun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dan di studio saya sudah bersama dengan Bupati Maros, Andi Syafril Haidirsyam. Selamat pagi menjelang siang. Pagi-pagi, Pak Mbak. Haidil. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Baik Pak Bupati, langsung saja kita ke komitmen pemerintah Kabupaten Maros dalam mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam program pencegahan dan juga penanganan stunting, Pak. Ya, makasih Mbak Megi. Jadi yang paling kami syukuri adalah perjuangan seluruh stakeholder di Kabupaten Maros ini untuk penurunan stunting kita yang tertinggi 12,4. Tapi memang angka ini sekarang 22, ini masih kita kejar angka nasional yang 19%. Kita masih punya target 3.700-an anak-anak stunting yang di Maros yang kita akan lebih melakukan program-program untuk mengserokan, ya paling tidak terus mengencarkan supaya stunting di Maros lebih turun. Dan komitmen kami adalah memang komitmen baik dari komitmen alokasi penganggaran terhadap kesehatan, kemudian persoalan juga koordinasi lintas sektoral masing-masing OPD dan seluruh perangkat daerah, dan bagaimana kami bisa mendorong pihak swasta, pihak luar, Forkopimda kami untuk terus bekerja dalam menuntaskan stunting yang ada di Kabupaten Maros. Dan yang paling utama adalah program pemberdayaan keluarga, menjadi pilar supaya pencegahan stunting ini bisa semakin baik. Ini ya Mbak Megi yang kita lakukan. Baik, tadi Anda menyebut dari 22% ini harus diturunkan dengan sesuai dengan target nasional itu adalah 19%-an begitu ya. Masih ada 3% begitu ya Pak Bupati. Nah, tentunya kalau misalnya tadi Anda menyebut sudah ada komitmen, juga ada kebijakan. Apakah sudah ada kebijakan daerah ataupun regulasi khusus yang menghubungkan isu stunting dengan perlindungan anak dan keluarga rentan, Pak? Iya. Kalau regulasi kita alhamdulillah di pemerintah Kabupaten Maros ini sudah ada lahir Perda nomor 8 tahun 2019 tentang sistem perlindungan anak, kemudian juga beberapa aturan-aturan peraturan bupati, dan kita mengharapkan hadirnya berbagai inovasi dan ya ide-ide yang cemerlang dalam persoalan penurunan angka stunting di Kabupaten Maros. Ini arahan dari Kementerian Kesehatan, juga dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan kepada kami untuk pemerintah Kabupaten Maros untuk terus mengencangkan program penurunan stunting di daerah. Baik, terkait dengan program-program yang akan diterapkan di lapangan, tentunya ini harus ada koordinasi ya. Nah, bagaimana peran OPD terkait Dinas Kesehatan, DP3A, Dinsos, Bapeda dalam menjalankan pendekatan terpadu perlindungan anak dan juga pencegahan stunting? Iya Mbak, jadi inilah yang menjadi tolak ukur juga. Bagaimana kami bisa melibatkan seluruh stakeholder. Jadi jangan sampai persoalan stunting ini ya di mindset kita hanya ini persoalan kesehatan. Ini hanya persoalan, misalnya persoalan DP3A. Padahal seluruh stakeholder harus ikut, OPD lain harus ikut. Bagaimana lingkungannya bisa bersih, penataannya lewat Dinas PUPR misalnya. Bagaimana Baprida perencanaan kita bisa dari awal bisa membuat perencanaan yang baik untuk pencegahan stunting ini. Sehingga seluruhnya harus saling berkaitan. Dinas sosial, pendataan warga yang kurang mampu, dan juga warga-warga yang mungkin rentan, itu menjadi tolak ukur kita untuk
melakukan kebijakan apa yang harus kita lakukan untuk mereka. Baik, ini semua koordinasinya harus Iya. sesuai dengan arahan dan tentunya kalau misalnya kita korelasikan begitu ya stunting, ini pasti ibu-ibu juga tahu terkait dengan 1000 hari pertama Iya, Mbak. kehidupan. Itu sangat penting sekali, itu mulai dari hamil sampai nanti anaknya juga sudah di kandungan Iya. dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya upaya perlindungan anak sejak 1000 hari pertama kehidupan diterapkan di Kabupaten Maros, Pak? Iya, Mbak. Jadi persoalan memang kita berharap untuk 1000 hari anak kehidupan awal ini menjadi target utama kita juga. Bagaimana ibu-ibu di 1000 hari pertama itu bisa betul-betul menjaga balitanya, ya bayinya lah. Ya, bagaimana asupan ASI eksklusif bisa diberikan kepada anak-anak kita semua. Bagaimana menjaga gizi dari anak-anak kita di 1000 hari pertama. Dan ini menjadi upaya kita dalam mewujudkan keluarga-keluarga yang ya keluarga harapan kita, keluarga yang sejahtera. Nah, ini harapan yang terus kita lakukan di 1000 hari pertama. Dan peran-peran juga posyandu, kemudian pustu, kemudian ibu-ibu bidan kami, ini kita harus melibatkan secara aktif. Sehingga pembinaan untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan itu bisa terus dilakukan. Baik, Pak Bupati, ini tadi Anda juga sudah menyebut terkait dengan gizi anak dan juga bayi yang harus diperhatikan seperti susu eksklusif, ASI eksklusif, dan tentunya kalau kita lihat kesehatan mental ibu juga sangat penting ya. Apalagi kalau misalnya sudah melahirkan atau sewaktu hamil, ini juga sangat bisa berdampak terhadap bayi tersebut. Nah, sejauh mana program pencegahan stunting juga menyasar aspek pengasuhan, kesehatan mental ibu dan juga perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Maros? Jadi memang untuk persoalan stunting ini kita harus dekati. Yang pertama adalah pembelajaran sejak dini, Mbak. Bagi anak-anak kami, misalnya pelajar, siswa, terutama ini yang siswa perempuan, dia juga kita harapkan bisa mendapatkan ya pembinaan secara dini mengenai stunting tersebut. Ya, apalagi kami sudah juga kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia bagi calon-calon pengantin. Ini ada pelatihannya, Mbak. Ada pelatihan buat mereka bagaimana ketika dia menjadi ibu, seorang ibu, bagaimana dia ketika hamil ini menjaga janin yang ada di kandungannya. Dan saat ini alhamdulillah seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Maros ini sudah memiliki namanya ya ini dimensi 2 yang untuk memeriksa pertumbuhan janin, sehingga dia bisa setiap saat untuk memeriksa pertumbuhan janinnya, perkembangan janin dari ibu yang hamil tersebut. Dan inilah yang kita jaga, jangan sampai kita sudah menutup misalnya 3.700 sekarang anak stunting, tapi akan lahir anak-anak stunting baru. Nah, ini yang kita cegah dengan berbagai pendekatan, termasuk upaya kita mencegah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan buat anak-anak kita. Karena mental ini sangat penting buat mereka. Baik, apalagi di era digital saat ini begitu ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh dari digital juga ya Pak. Baik, tadi Anda sudah menyebutkan terkait dengan calon pengantin. Nah, ini langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan anak yang berkontribusi terhadap stunting dan permasalahan sosial, Pak? Iya. Kalau saat ini kita juga di Kabupaten Maros punya inovasi, namanya Gemar ke Sekolah. Jadi ada upaya kita berharap bahwa anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan seterusnya. Jadi pendidikan anak usia dini, pembinaan anak usia dini PAUD, kemudian SD, kemudian SMP dan SMA. Ini kenapa yang kita harapkan, karena lewat pendidikan ini mudah-mudahan kita bisa mencegah perkawinan anak usia dini. Ya, penyadaran buat orang tua kita
ya pembinaan keluarganya, bahwa ketika terjadi perkawinan usia dini, maka ini bisa banyak hal yang terjadi, baik persoalan reproduksi ibunya ataupun juga akan melahirkan anak-anak yang mungkin belum, ya mungkin kita cegahlah anak-anak stunting bisa lahir dari hal tersebut. Baik, tadi Pak Bupati sebenarnya juga sudah menyebut beberapa strategi ya Iya. untuk mencegah stunting, dan ada beberapa faktor yang sangat penting yang sebenarnya ini juga patut digarisbawahi. Tapi sebenarnya permasalahan sosial apa yang paling berdampak terhadap tumbuh kembang anak di Maros, Pak Bupati? Iya, kalau paling utama adalah kita berharap bisa melahirkan keluarga harapan lah, keluarga yang sejahtera buat mereka. Sehingga intervensi dan pendampingan intervensi keluarga ini kita lakukan. Ya, keluarga yang misalnya berisiko mendorong perkawinan anak, ini bisa mendapatkan dampingan dari kader-kader desa, Mbak Megi, kader desa kita, kemudian dari DP3A, Dalduk KB, Dinas Sosial, dan pendampingan ini bisa mencakup edukasi tentang gizi misalnya, gizi ibu hamil muda dan kesehatan anak, kemudian konseling persoalan psikologi anak tersebut, kemudian alternatif pengembangan remaja melalui pendidikan lanjutan dan keterampilan hidup. Nah, ini berbagai pendampingan dan intervensi keluarga yang kita lakukan sambil pemerintah daerah ini secara rutin ini melakukan namanya rembuk stunting, Mbak. Rembuk stunting dan rapat koordinasi tim penanggulangan stunting daerah, TPPS kami, tim percepatan penanganan stuntingnya, dan juga membahas bagaimana indikator perkawinan anak tersebut. Nah, ini data ini yang dihasilkan, ini yang akan menjadi strategi utama buat kami dari pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam melakukan dan penanganan stunting tersebut. Baik, tadi saya juga melihat begitu ya, ini sebenarnya ada beberapa poin yang kita bisa perhatikan, terutama adalah pendampingan begitu ya. Pendampingan ini sangat penting sekali, terutama untuk solusi di lapangan ya Pak. Nah, untuk pendampingan ini sendiri tentunya harus ada mekanisme deteksi dini terhadap anak dan juga ibu yang mengalami kekerasan, pelantaran ataupun gizi buruk. Seperti apa mekanismenya? Ya, mekanisme yang kita lakukan sebenarnya kan memang persoalan-persoalan sosial yang berdampak pada pertumbuhan tumbuh anak ini di Maros ini kita bisa lihat misalnya bagaimana persoalan angka kemiskinan kita. Angka kemiskinan ini menjadi faktor determinan utama stunting dan kurang gizi tersebut, sehingga keluarga yang kurang mampu ini bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbangnya. Jadi hari ini kita lakukan pendampingan, ada inovasi yang dilakukan misalnya teman-teman gizi dari puskesmas, misalnya salah satu puskesmas di Maros, Puskesmas Turikale, melakukan inovasi melihat perkembangan bayi-bayi stunting, anak-anak stunting itu secara hari per hari, kemudian ada pembagian makanan tambahan yang kita lakukan, sehingga kita juga bisa membuat anak-anak ini bisa sehat. Dan tadi yang paling utama adalah kekerasan terhadap anak dan keluarga. KDRT ini menjadi kekerasan fisik atau psikologis yang bisa mengganggu pertumbuhan mental ini. Nah, ini yang kita turunkan dengan pengasuhan dan pemberian gizi yang optimal buat keluarga kita. Jadi ya memang pendampingan ini sangat penting dan kader-kader di desa, kelurahan ini bisa melihat situasi di lapangan sehingga peran seluruh stakeholder bisa mendekati anak-anak tersebut. Baik, Pak Hadir Syam sebagai Bupati Maros ini mungkin bisa langsung saja sosialisasikan kepada orang tua dan juga keluarga dalam mendukung pencegahan stunting sekaligus juga perlindungan hak anak, Pak. Silakan. Iya, ya pada kesempatan kali ini saya berharap bahwa dalam membangun negara yang kita cintai,
kabupaten yang kita sayangi, Kabupaten Maros, ini kita selalu mengacu pada arahan dari Bapak Presiden kita. Bapak Presiden kita lewat Astacitanya, ada dua hal yang utama yang harus kita jaga saat ini. Bagaimana kita menjaga kesehatan anak-anak kita dan menjaga pendidikannya. Ya, kita berharap lewat kesehatan, kita jaga kesehatan anak kita, ibu-ibu tidak melahirkan lagi bayi-bayi stunting, anak-anak stunting kita ini bisa kita dekati sehingga nanti bisa Kabupaten Maros menjadi zero stunting. Karena apa? Karena ini adalah generasi ke depan. Jadi kalau kita memberikan perhatian terhadap anak-anak kita, berarti kita menjaga masa depan bangsa yang kita cintai ini. Sehingga harapan saya kepada seluruh stakeholder ini bisa saling bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dalam penanganan stunting yang ada di Kabupaten Maros. Dan juga yang paling utama adalah mari kita cegah kekerasan terhadap anak-anak kita semua. Ya, alhamdulillah pemerintah daerah terus berupaya menjadikan Kabupaten Maros sebagai kabupaten yang ramah terhadap anak. Ya, peduli terhadap perempuan. Ya, kita hasilkan sekolah-sekolah yang ramah anak. Kemudian tempat-tempat publik ya yang kira-kira ramah juga terhadap anak-anak kita semua. Nah, ini semua kebijakan yang kita lakukan dan juga upaya edukasi terus-menerus. Ya, edukasi terus-menerus kepada warga kita, kepada masyarakat kita, bagaimana bisa dia mencegah kekerasan terhadap baik keluarga, terutama anak-anak kita semua. Baik, ini anak-anak kita adalah masa depan bangsa juga bangsa. ya, Pak Bupati. Terakhir, Pak Bupati, apakah ada inovasi ataupun strategi yang bisa dicontoh ke wilayah lain? Karena kita lihat ini angkanya signifikan turun ya, sebesar 12,3%. Ini sangat signifikan sekali. Mungkin ada contoh strategi ataupun inovasi yang bisa dicontohkan? Ya, inovasi yang kita lakukan adalah yang pertama sebenarnya bagaimana kita bisa memicu peran serta seluruh pihak. Di level bawah, misalnya di tingkat desa, kecamatan, bagaimana Forkopincam, ya teman-teman aparat juga ikut serta dalam persoalan mencegah stunting ini. Jadi ini yang paling utama. Kemudian juga ya kami ada beberapa tempat, misalnya kami di Kecamatan Bontoa, kita ada namanya rapor stunting. Jadi kita betul-betul punya data clear, ada ini stunting dan apa yang harus kita dekati sehingga kita bisa mendeteksi hari per hari perkembangan anak kita semua. Dan sekali lagi adalah semuanya bisa sukses kalau semua terlibat. Ya, kita bisa cegah kekurangan gizinya, tapi lingkungannya juga harus terjaga. Lingkungannya harus bersih, lingkungannya harus baik, sehingga ini semua harus keterlibatan semua pihak. Ya, inilah yang inovasi yang kita lakukan sambil kita melahirkan kebijakan-kebijakan lainnya. Penambahan makanan, tambahan PMT misalnya kepada anak kita, dan bagaimana ibu-ibu yang hamil ini bisa memanfaatkan posyandu, puskesmas untuk rutin pemeriksaan kandungannya. Baik, ini sangat lengkap sekali ya, dari komitmen dan juga ada kebijakan, lalu koordinasi di lapangan, dan terakhir adalah inovasi dari Kabupaten Maros. Terima kasih Bupati Maros Andi Syafril Haidirsyam yang sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Business. Terima kasih juga untuk CNN. Baik, dan anak-anak kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak